Pemirsa, situasi di Yahukimo, Papua hari ini berangsur kondusif pasca kerusuhan yang menewaskan 6 orang dan melukai 41 lainnya hari Minggu kemarin. 52 orang yang diduga terlibat kerusuhan ditangkap polisi. Situasi keamanan di Yahukimo, Papua hari ini berangsur kondusif. Aparat keamanan terus berjaga di lokasi kerusuhan. Sementara sekitar 1.000 lebih warga DKI Tengah mengungsi di markas TNI dan polisi setempat. Masyarakat dihimbau tidak terprovokasi atas sejumlah berita bohong penyebab kematian mantan Bupati Yahukimo, Abok Busup, di Jakarta yang diduga menjadi pemicu kerusuhan. Sampai saat ini juga kami belum ketahui penyebab dari kematian Bapak Abok tersebut. Sementara masyarakat pendukung atau suku Kimial, masyarakat dari Bapak Abok, beberapa jam yang lalu telah melakukan aksi pembakaran karena ketidakpuasan. Polri memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jenazah mantan Bupati Yahukimo, Papua, Abok Busup, yang ditemukan meninggal di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat 3 Oktober kemarin. Rencana otopsi korban ditolak oleh pihak keluarga dan menerima penyebab kematian Abok Busup karena sakit. Tidak temukan benda-benda lain, tidak temukan obat-obat pada sekitar jenazah. Tidak juga diketemukan tanda-tanda kekerasan di sekitar tubuh korban. Selanjutnya, aparat kepolisian berkoordinasi dengan keluarga bahwa tidak perlu dilakukan otopsi terhadap korban karena pihak keluarga telah menerima peristiwa ini sebagai sebuah takdir. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat Yahukimo tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Kerusuhan pecah di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua pada hari Minggu kemarin. Diwaspadai memang adanya upaya-upaya untuk memecah belah, terutama di Papua dengan isu-isu yang kemudian tidak berdasar. Apalagi di sana sementara sedang diselenggarakan hajat besar yang sama-sama kita tahu PON yang baru dibuka oleh Pak Presiden. Nah, oleh karena itu pendekatan persuasif tetap diperlukan untuk menenangkan keadaan, menenangkan rakyat di sana. Namun kita minta aparat juga bertindak tegas apabila kemudian menemukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau KKB yang coba membuat kerusuhan. Sekelompok orang dari suku Kimial menyerang suku Yali dan membakar sejumlah bangunan. 6 orang meninggal, salah satunya adalah pelaku penyerangan, sementara 41 orang lainnya luka-luka. TNI Polri yang tiba di lokasi langsung menguasai keadaan dan memukul mundur massa. 52 orang ditangkap dan hingga kini masih diperiksa. Tim Liputan iNews melaporkan. Cuitan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang diduga menyampaikan pesan rasialisme berbuntut panjang. Pigai dilaporkan ke polisi. Cuitan aktivis hak asasi manusia yang ditulis Natalius Pigai berbuntut pada pelaporan ke pihak kepolisian. Siang tadi kelompok Barisan Relawan Nusantara melaporkan mantan Komisioner Komnas HAM tersebut ke Polda Metro Jaya. Namun, penyidik Polda Metro Jaya menyarankan agar laporan terhadap Pigai diserahkan ke Mabes Polri karena subjek dalam kasus ini menyangkut unsur kepala negara dan pejabat negara. Polda tidak menolak, tetap ini diproses. Hanya penting menurut kami, ini penting untuk diperkuat di Mabes Polri. Kenapa? Satu, ini isu nasional. Kemudian kedua, ini ada mengait dengan PON. Kemudian ketiga ada Jawa Tengah di situ. Nah, kemudian keempat ada Jokowi dan Ganjar. Pigai dilaporkan terkait cuitan di akun media sosialnya yang diduga mengandung pesan rasialisme terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun Pigai membantah cuitannya mengandung pesan rasialisme. Ia berdalih hanya menyebut daerah asal Jokowi dan Ganjar. Ya, frasa Jawa Tengah itu kan asal daripada Pak Joko Widodo dengan Ganjar Pranowo. Sama saja dengan orang Papua Natalius Pigai. Sama saja dengan matahari terbit di barat, matahari terbit di timur. Itu kan aksioma. Sebuah kebenaran yang tidak perlu melakukan pembuktian.
Mantan komisioner Komnas HAM ini menambahkan, unggahannya dibuat untuk mengkritik sistem politik Indonesia. Menurutnya saat ini ada ketimpangan kesempatan dalam berpolitik karena kepala negara dan 28 menteri berasal dari suku Jawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Sukamara, Kalimantan Tengah menetapkan seorang ASN sebagai tersangka korupsi markup pembangunan lapas yang merugikan negara 1,8 miliar rupiah. Kasus terkuak setelah tembok lapas roboh secara bertahap sejak 2018 hingga 2020. RS, seorang aparatur sipil negara di Kemenkumham Jakarta, diduga memarkup pembangunan tembok lapas kelas 3 Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah senilai 1,8 miliar rupiah. Korupsi terjadi tahun 2017 silam saat dirinya masih bertugas di lapas kelas 3 Sukamara. Tersangka menetapkan harga perkiraan sendiri saat ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen pengadaan jasa konsultasi pengawasan pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan lapas. Tersangka didakwakan, kita lakukan penahanan terhadap tersangka RS selama 20 hari. Jadi mulai tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021. Kasus korupsi ini terkuak ketika bangunan tembok keliling lapas kelas 3 Sukamara roboh secara bertahap sejak 2018 hingga 2020. Dari 8 miliar rupiah yang dikucurkan, dana kasus tembok yang sedang ditangani hanya berkisar 1,8 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri telah memeriksa sekitar 20 saksi. Tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka lain dalam kasus ini. Dari Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan, iNews melaporkan. Badan Legislasi DPR rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara di Amerika Selatan. Kunjungan kerja dilakukan terkait penyusunan RUU penghapusan kekerasan seksual. Dua negara yang dilirik anggota Dewan dalam kunjungan kerja nanti adalah Brazil dan Ekuador. Kunjungan kerja ini dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Nah, dua negara ini menjadi tujuan utama terkait dengan rencana aplikasi implementasi dari RUU tindak kekerasan terhadap perempuan. Pertama Brazil ya. Brazil adalah suatu negara yang dianggap masalah kekerasan seksual itu seperti apa ya? 1 dari 4 korban hilang akibat banjir bandang di Luwu, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Selengkapnya sesaat lagi.